Assalamualaikum dokter. Izin mulai dokter. Oke baik Bu, selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Dava Mardila, saya dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau dokter dengan Ibu siapa? Saya Vera dok. Oke Ibu Vera. Bu Vera sekarang umurnya berapa Bu? Saya 35 dok. 35 tahun. Untuk pekerjaan Ibu kerja sebagai apa Bu? Saya ibu rumah tangga aja sih dok. Untuk alamat Bu, boleh tahu? Di pos 1 dok. Oke, satu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini dok, saya ada rasa gatal gitu dok di telinga. Ini telinga bagaimana Bu? Di telinga bagian kanan dok. Oke, bagian kanan Ibu ya. Oke baik, terkait keluhan Ibu tadi, kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan fisik ya Bu ya, untuk menilai apakah Ibu itu ada kelainan atau tidak pada telinga Ibu. Tujuannya adalah selain tadi juga nanti untuk menegakkan penyakit Ibu apa. Nanti untuk mekanismenya mungkin saya akan menggunakan beberapa alat. Nanti juga saya agak sedikit memegang pada telinga Ibu. Mungkin Ibu merasa kurang enak, tapi saya akan lakukannya dengan prosedur yang tersedia. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, bersedia. Silakan duduk di tempat misal dulu. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Izin dokter, di sini saya akan mempersiapkan alat yaitu lampu kepala, lamp, sama otoskop. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini maka setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk telinga luar terlebih dahulu. Jadi itu bersilangan, tidak boleh berhadapan langsung dengan pasien. Bersilangan dan pemeriksa itu melihat ke arah telinga pasien. Nah, untuk pemeriksaannya kita mulai pada telinga yang kita sakit dahulu. Tadi kan pasiennya mengeluhkan pada bagian kanan yang sakit, berarti kita mulai dari bagian kiri. Nah, untuk langsung ke telinga luar, di sini kita lihat inspeksi seperti biasa saja, tidak menggunakan headlamp ataupun otoskop. Jadi kita langsung interpretasi. Jadi pertama untuk ukurannya. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya apakah simetris, bentuknya simetris atau tidak, ataupun ada ukuran yang lebih besar atau lebih kecil antara kiri dan kanan. Jadi interpretasinya di sini dokter, di sini untuk ukuran telinga pasien itu normal, di mana untuk bagian kiri dan kanan itu tidak ada sama-sama besarnya sama-sama simetris, ataupun tidak ada bagian kanan yang lebih besar ataupun bagian kiri yang lebih besar, ataupun sebaliknya atau yang bagian kecil. Nah, untuk bentuknya di sini normal, tidak ada kelainan. Kalau misalnya ada kelainan itu seperti sinus preauricula, itu nampak ada bagian bolong-bolong di bagian auricula eksternanya ataupun di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk warna. Nah, untuk warna di sini tidak terdapat adanya kemerahan atau hiperemis. Di sini normal, warnanya sama seperti kulit pada umumnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita langsung ke terdapat adanya lesi, massa ataupun tanda trauma. Jadi baik dokter, di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda lesi seperti laserasi ataupun luka, dan tidak ditemukan adanya juga tanda-tanda massa ataupun perbesaran. Oke baik, di sini saya akan lanjut pemeriksaan yang telinga dokter. Pertama, posisinya sama seperti tadi, bersihkan dengan pasien. Saya akan memasang headlamp atau lampu kepala dan memfokuskan cahaya di lampunya. Cara menghidupkan terlebih dahulu dan memancarkan cahayanya ke tangan sekitar 30 cm. Setelah itu kalau misalnya cahaya dirasa kurang fokus, coba dibalikan, di adjust untuk fokus. Bila sudah fokus, kita lanjut ke langsung ke pasiennya. Nah, pertama kita akan tarik pada bagian auricula, bagian daun telinganya ke bagian atas kanan, atas belakang.
Setelah itu kita akan lihat pada bagian yang telinganya, itu inspeksi. Oke, Pak, izin ya Pak, izin ya Bu. Oke, setelah itu langsung kita interpretasi. Nah, jadi di sini interpretasinya pada dokter sini untuk yang telinga pasien tidak terdapat adanya serumen, tapi tidak menutupi lapang pandang pemeriksa. Misalnya tidak disertai juga adanya tanda-tanda radang ataupun tanda-tanda massa, dan tidak terdapat adanya tanda-tanda lesi juga seperti laserasi, luka ataupun sebagainya. Oke, baik, di sini untuk pemeriksaan yang telinga telah selesai. Kita matikan lagi lampunya dan kita letakkan lampu kepalanya di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan membran timpani pasien. Oke, baik, di sini kita gunakan otoskop. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita hidupkan terlebih dahulu lampunya dan memfokuskan cahayanya. Apabila sudah fokus, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaannya. Nah, jadi untuk otoskop itu sendiri, dia pada pemeriksaan selalu berada di bagian depan. Jadi kalau misalnya pada bagian kiri, kita gunakan pakai tangan kiri. Misalnya pakai pada bagian kanan di sini. Bagian kanan asal pakai tangan kanan. Nah, gitu. Kita mulai bagian kiri. Nah, untuk cara pemegangnya itu kayak megang pena dan difiksasi pakai kelingking. Nah, kelingking nanti akan diletakkan di bagian pipi pasien. Nah, kita langsung periksa ya. Sini kita pertama tarik dulu dan telinganya ke bagian belakang atas. Ini kita masukkan. Izin ya Pak, izin ya Bu. Kita fiksasi dengan jari kelingking. Baru kita inspeksi pada membran timpaninya. Nah, setelah itu langsung kita interpretasi. Dikeluarkan terlebih dahulu, baru kita matikan. Baru interpretasi. Nah, interpretasinya yang pertama itu bentuknya. Bentuk dari membran timpani itu normal. Namanya utuh, tidak ada perforasi. Nah, itu normalnya. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya tidak terdapat adanya hiperemis atau kemerahan, dan juga untuk cahayanya, efek cahayanya itu normal pada bagian telinga kiri pasien itu pada arah jam 7, sedangkan untuk bagian kanan itu arah jam 5. Nah, seperti ini ya, bagian depan. Kalau misalnya bagian kiri di sebelah sini ada cahayanya, bagian kanan itu semakin depan. Nah, untuk warna dari membran timpaninya itu warnanya seperti putih mutiara. Nah, untuk pemeriksaan tadi itu yang telinga dan juga pemeriksaan otoskop atau membran timpani itu dilakukan secara ini ya. Yang kiri dulu baru interpretasi. Nah, untuk selanjutnya baru kanan. Untuk yang telinga di bagian kiri diselesaikan dulu yang telinganya, baru lanjut otoskop. Nah, baru kita interpretasi. Gitu, interpretasi. Hanya untuk bagian kanan sama seperti tadi itu. Kita mulai yang telinga dulu, interpretasi, baru otoskop, interpretasi. Tapi satu-satu, kanan dulu, baru kiri. Kalau misalnya pasien mengeluhkan bagian kiri, kalau misalnya pasien mengeluhkan bagian kanan yang sakit, kita mulai dari kiri. Oke, baik Pak, di sini kita akan lanjut ke pemeriksaan hidung ya Pak ya, atau lebih untuk pemeriksaan endoskopi anterior. Nah, jadi di sini saya gunakan alat-alat itu ada spekulum hidung dan juga lampu kepala. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, 6 langkah. Nah, setelah cuci tangan, kita tempatkan pasiennya itu bersih atau bersilangan dengan pemeriksa. Nah, kalau seperti ini dengan kursinya yang ada sandarannya. Nah, mengapa harus ada sandaran? Karena nanti kita akan
meminta pasien untuk mendongak ke atas untuk mempermudah kita dalam pemeriksaan, dan juga difiksasi dengan sandarannya biar lebih rileks pasiennya. Nah, setelah kita minta pasiennya untuk mendongak dan difiksasi dengan sandarannya, setelah itu kita lakukan pemeriksaannya. Kita pasang lampu terlebih dahulu. Nah, pasang lampu kepala, setelah itu difokuskan cahayanya dengan meningkatkan bagian jari, ibu jari, kurang lebih 30 cm, dan kalau misalnya kurang fokus, coba difokuskan lagi pada lampunya. Setelah dirasa sudah fokus, ya kita akan memegang dari spekulum hidung ini, dan dengan menggunakan tangan kiri, dan harus kalau misalnya dilakukan di bagian manapun, dextra dan sinistra, harus dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kita mulai di bagian kiri terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan spekulumnya pertama di bagian hidung pasien. Tadi kan sudah mendongakkan kurang lebih seperti inilah. Nah, seperti ini kita masukkan, izin ya Pak, masukkan. Setelah sudah rasa masuk, baru kita fiksasi dengan menggunakan jari telunjuk di cuping hidungnya. Setelah kita fiksasi, barulah kita buka spekulumnya. Nah, seperti ini. Dan ini kan agak susah juga ya, harusnya dihidupkan lampunya, baru dimasukkan, difiksasi, baru dibuka. Setelah itu baru kita identifikasi dan langsung diinterpretasi setelah kita melakukan pemeriksaan. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Setelah itu kita tutup setengah, baru kita keluarkan. Nah, baru kita full tutup sudah di luar. Nah, baru kita interpretasi pertamanya. Nah, interpretasinya apa saja? Pertama, untuk ukuran atau untuk rongga hidungnya sendiri, apakah terlihat lapang atau sempit. Nah, di sini kita interpretasinya, Pak Dokter, di sini rongga hidungnya atau kafum nasanya terlihat lapang, dimana dalam jangkauan pemeriksa itu sampai ke kongka media ataupun koananya. Nah, setelah itu baru kita nilai pada kongkanya. Nah, kongkanya bagaimana? Untuk pertama itu ukuran. Nah, ukurannya bagaimana? Apakah ada hipertrofi atau tidak? Berarti di sini langsung interpretasi. Di sini dok, baik dok, di sini untuk ukuran dari kongkanya normal, tidak ada hipertrofi, sehingga pemeriksa dengan leluasa dan leluasa dalam memeriksa dari kafum nasal pasien, atau tidak ada tidak ada benda asing ataupun kelainan yang menutupi dari jangkauan pemeriksaan. Nah, setelah itu dari warnanya. Nah, warnanya itu normalnya itu adalah merah muda. Nah, kalau misalnya pasien ada infeksi ataupun ada perdarahan, itu akan berwarna hiperemis ataupun merah. Ataupun kalau misalnya dalam kondisi alergi itu warnanya pucat ataupun bisa warna ungu misalnya. Nah, jadi interpretasinya di sini dok, untuk warna dari kongkanya normal, dimana warna merah muda, dan tidak ditemukan adanya kelainan seperti hiperemis ataupun pucat. Setelah itu baru kita lihat pada septumnya. Septumnya apa saja yang dinilai? Pertama, hanya ya ada atau tidaknya deviasi. Kalau misalnya ada deviasi, sebutkan deviasinya ke arah mana. Karena di sini tidak ada deviasi, jadi kita interpretasinya baik dokter di sini untuk septum nafsi pasien normal, tidak ditemukan adanya deviasi. Jika ada deviasi, saya akan sebutkan ke arah mana deviasinya, ke arah dextra atau sinistra. Kita nilai apakah ada tanda-tanda massa, radang ataupun tumor, ya berarti yang menghalangi dari jangkauan pandang pemeriksa. Berarti kita langsung interpretasi, baik dokter di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda massa ataupun polip ataupun tanda-tanda radang lainnya, dan juga tanda-tanda trauma. Nah, mungkin kan itu selesai itu di bagian kiri. Baru kita lakukan di bagian kanannya sama seperti tadi. Nah, kita masukkan sama izin ya Pak. Baru kita fiksasi, baru kita buka di dalam. Nah, dibuka kan
anggaplah ini dongat ya kan. Setelah itu baru kita interpretasi saat keluar. Jadi kita keluarkan dulu, jangan tutup sampai full, baru kita keluarkan, baru kita interpretasi. Kenapa mungkin kenapa nggak ditutup langsung? Karena takutnya kalau misalnya tutup langsung kena pada bulu hidungnya, agak membuat sakit atau nyeri pada pasiennya kalau seandainya terjepit pas saat menarik gitu. Nah, untuk fiksasinya kenapa kita pakai jari telunjuk, dimana apa namanya selain untuk memfiksasi, jari telunjuk itu bisa untuk feeling. Jadi kita buka ininya spekulumnya, karena kan kalau misalnya kita nggak pakai fiksasi agak susah emang feelingnya untuk membukanya, karena pasien kalau misalnya terlalu besar bukanya pasien juga terasa nyeri. Nah, makanya kita butuh adanya ini fiksasi. Nah, setelah yang bagian dextra tadi selesai ya, baru kita interpretasi. Jadi urutannya dari kiri, selesai kiri baru kita interpretasi di luar, baru kita masukkan lagi yang sebelah kanan, baru interpretasi biar pasiennya tuh enggak terlalu lama gitu. Pas kalau misalnya kan kita pas pemeriksaan kita interpretasi kan takutnya pasiennya ngerasa nyeri atau gimana gitu. Setelah kita lakukan pemeriksaan untuk spekulum hidungnya kita masukkan ke larutan desinfeksi untuk sterilisasinya. Setelah itu kita buka ininya, tampuk kepalanya, baru bilang ke pasien, baik Pak, di sini pemeriksaan telah selesai. Jadi mana pemeriksaan tadi dari pemeriksaan telinga dan juga pemeriksaan hidung. Jadi mungkin Bapak bisa kembali dulu ke tempat duduk lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak, di sini pemeriksaan telah selesai. Nah, jadi saran saya untuk Bapak kalau misalnya untuk telinga dan hidungnya mohon dijaga lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya pas mau membersihkan itu saya sarankan Bapak nggak usah terlalu keras dalam membersihkannya. Kalau misalnya ada seseorang yang bisa membantu Bapak ataupun seperti keluarga ataupun teman, nah, atau yang keluarga lah yang dekat gitu kan, mungkin bisa diminta bantu ke keluarga yang dekat aja. Nah, kalau misalnya untuk pemakaian cotton bud, mungkin kalau misalnya lebih hati-hati ya Pak ya. Kalau misalnya terlalu keras ataupun Bapak nggak bisa mau minimalisirnya, mungkin bisa pakai tetes telinga aja untuk membantu mengeluarkan kotoran telinganya. Nah, sama halnya juga yang bagian hidung ya Pak ya. Kalau misalnya untuk membersihkannya jangan terlalu keras juga. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Oke, tidak ada ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Semoga lekas sembuh.